Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Em, ya, Selamat datang di kelas online saya, Lutfi Arya, dengan mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif Survei. Pada pertemuan kedua ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang deskripsi masalah penelitian. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memilih ataupun menentukan permasalahan penelitian yang akan Anda teliti, dan bagaimana sebaiknya suatu penelitian itu dirumuskan. Memang, memilih permasalahan dalam kegiatan penelitian itu merupakan salah satu langkah yang gak selalu mudah dilakukan karena harus memperhatikan berbagai pertimbangan. Meskipun faktor minat merupakan salah satu dari banyak faktor yang sangat penting, namun tentu tidak mungkin memilih satu lingkup permasalahan sebagai area kajian penelitian dengan hanya mengikuti minat saja dan keinginan pribadi peneliti. Selalu akan ada berbagai pertimbangan objektif lainnya yang juga perlu diperhatikan, terutama pemilihan permasalahan harus mengutamakan sisi akademik dan sisi ilmiah. Di sisi lain yaitu tentang kemanfaatan dari hasilnya sendiri. Nah, latar belakang keilmuan peneliti tentu saja merupakan salah satu faktor penting dalam memilih lingkup permasalahan penelitian. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi pemilihan permasalahan penelitian. Ada beberapa faktor dan ini diadaptasi dari Forchese dan Richer pada tahun 1973. Di situ ada minat pribadi, kemudian ada kepentingan pemerintah, kepentingan perusahaan, kepentingan umum, dan juga nilai dan ideologi bersama. Ada kalanya memang peneliti itu memiliki keinginan yang sangat besar, suatu minat untuk menekuni suatu bidang gitu ya, misalnya terkait isu-isu kekerasan, isu-isu trafficking misalnya, kemudian isu-isu kesejahteraan manusia atau well-being, kemudian misalnya isu minat pribadi tentang suatu komunitas. Nah, itu juga bisa mendorong peneliti untuk menelaah lebih lanjut. Kemudian ada juga permasalahan-permasalahan penelitian yang diangkat dari kepentingan pemerintah, misalnya terkait dalam pengambilan kebijakan, kemudian kepentingan perusahaan juga sama terkait dengan pengambilan suatu keputusan atau arah dari perusahaan itu sendiri, atau kepentingan umum gitu ya. Kemudian juga ada nilai dan ideologi bersama yang mungkin bisa diperjuangkan dalam satu frame penelitian. Nah, kesemuanya ini bisa menjadi dasar untuk pemilihan permasalahan. Nah, kemudian bagaimana permasalahan layak itu diteliti ya. Jadi Creswell pada tahun 2012 mengatakan bahwa ada 5 cara untuk mengetahui apakah suatu permasalahan layak untuk diteliti atau tidak. Yang pertama adalah bila penelitian mengenai suatu permasalahan akan dapat mengisi kekosongan atau melengkapi kekurangan pada literatur atau bacaan yang sudah ada. Misalnya Anda berangkat dari suatu teori atau suatu hasil penelitian terdahulu, di mana hasil penelitian terdahulu itu selalu ada kekurangan ya dan keterbatasan. Nanti kita akan cek ya, apakah memang ada penelitian yang sempurna kalau kita misalnya lihat dari proses yang ada. Nah, setiap penelitian selalu memiliki kekurangan dan keterbatasan. Nah, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan bisa menutupi kekurangan atau keterbatasan itu. Nah, jika Anda berangkat dari hal tersebut, maka Anda bisa sudah memenuhi persyaratan yang pertama. Kemudian apalagi? Yang kedua adalah bila penelitian mereplikasi ya, tapi menggunakan partisipan atau lokasi yang berbeda. Dan ini juga diperbolehkan. Topiknya sama, kemudian namun subjek dan lokasinya berbeda. Nah, ini akan menambah wawasan atau menambah khasanah keilmuan, di mana hasil penelitian dengan subjek yang berbeda dan lokasi yang berbeda itu mungkin menghasilkan hal yang berbeda atau mungkin malah sama.
Kalau misalnya sama, maka itu akan memperkuat hasil penelitian sebelumnya, tapi kalau berbeda nanti akan menambah kajian yang berbeda pula. Kemudian yang ketiga, bila hasil penelitian akan memperdalam dan memperluas pengetahuan mengenai permasalahan tersebut. Kemudian yang keempat adalah bila dengan meneliti permasalahan tersebut maka akan tercipta kesempatan bagi kelompok tertentu yang selama ini diabaikan atau kurang diperhatikan suaranya untuk memperoleh perhatian yang seharusnya mereka terima. Nah, misalnya penelitian-penelitian tentang bias gender, kemudian penelitian tentang orientasi seksual itu sangat jarang diteliti ya pada 20 tahun terakhir mungkin ya. Itu baru muncul misalnya penelitian tentang orientasi seks sejenis, itu baru marak dilakukan dalam 20 tahun terakhir. Kemudian yang kelima, bila mana hasil penelitian akan memiliki nilai praktis atau punya implikasi yang luas gitu ya. Jadi misalnya Anda ingin meneliti suatu metode ataupun terapi tertentu gitu kan ya, kemudian Anda uji cobakan terapi itu, nah ini akan memiliki nilai praktis yang sangat luas bagi masyarakat, keberhasilan tentang terapi yang Anda lakukan. Nah, dari beberapa permasalahan ini atau apakah suatu penelitian itu layak untuk diteliti, itu berangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada di kelima hal ini ya. Biasanya untuk penelitian S1 ataupun untuk latihan penelitian dalam mata kuliah metodologi penelitian survei itu bisa menggunakan poin 1, poin 2 itu ya. Kalau poin 3, 4, 5 boleh saja, tapi biasanya ini sudah kajian yang cukup mendalam. Jadi untuk lebih mudahnya memang menggunakan atau yang sering dilakukan adalah mengikuti poin 1 dan kedua. Kemudian faktor lain yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tentunya tenaga ya, baik fisik, keterampilan dan kompetensi. Ini juga jangan terlalu memaksakan, ya. Jangan terlalu juga ambisius, dan juga harus sadar diri tentang kompetensi diri atau kemampuan diri kita dalam meneliti suatu penelitian. Kemudian yang kedua adalah waktu. Nah, waktu ini juga menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan suatu permasalahan, karena misalnya untuk mahasiswa S1 batas pengerjaan skripsi kan idealnya adalah 6 bulan gitu ya, sampai 1 tahun. Namun jika Anda ingin mencapai hasil ideal gitu, misalnya memakan waktu yang sangat lama, nah ini juga tidak dianjurkan. Maka dari itu tenggat waktu itu juga perlu diperhatikan, dan juga realistis ya. Nanti nggak lulus gimana? Nah itu juga, kalaupun Anda sudah tidak berkuliah, kadang kita terikat dengan kontrak dari sponsor gitu ya untuk melakukan suatu penelitian, dan banyak juga penelitian-penelitian di Indonesia itu yang disponsori oleh swasta maupun pemerintah, dan itu juga memiliki batas tenggat waktu. Nah ini juga bisa menjadi pertimbangan dalam merumuskan suatu permasalahan penelitian. Kemudian juga biaya tentunya ini juga menjadi pertimbangan yang sangat penting, karena semakin cakupannya luas, semakin hasilnya itu bagus, biasanya itu relevan dengan biaya yang cukup tinggi dalam suatu penelitian. Nah, ciri topik yang baik dalam suatu penelitian. Yang pertama itu adalah ada urgensi, kemudian ada novelty, yang ketiga memiliki kontribusi bagi keilmuan dan atau memiliki manfaat praktis, dan yang keempat itu adalah aktual. Untuk yang urgent, ini artinya topik tersebut menyangkut permasalahan yang penting untuk segera diselidiki pada waktu ini. Banyak permasalahan yang perlu dipelajari solusinya, namun belum cukup mendesak untuk diteliti dan ditangani, baik dari segi jangkauan kemanfaatannya maupun dari segi keterlaksanaan prosedurnya. Jadi di sini peneliti juga menentukan
suatu studi skala prioritas ya. Apakah topik yang akan Anda teliti itu urgent dilakukan atau tidak? Gitu. Meskipun kemanfaatannya juga sangat luas, tapi kalau tidak urgent-urgent banget, ya mungkin tidak perlu dilakukan. Kemudian yang kedua adalah novelty atau originalitas dari topik penelitian itu. Novelty bisa ditemukan dari awal ya, dari awal dirancangnya suatu penelitian. Adapun juga novelty bisa ditemukan dari proses penelitian itu sendiri. Jadi terkadang peneliti tidak menduga adanya temuan baru. Ya, temuan baru yang mungkin tidak diprediksi sebelumnya itu bisa sangat terjadi, dan itu bisa menjadi novelty atau kebaharuan dari penelitian tersebut atau bagi keilmuan. Nah, usahakan dalam merumuskan suatu permasalahan penelitian itu Anda juga mempertimbangkan novelty atau kebaharuan. Jadi penelitian yang sudah sering diteliti ya tidak perlu lagi kita teliti lagi gitu kan. Nampaknya seperti itu. Kemudian misalnya variabelnya sama, kemudian subjeknya juga sama, kemudian lokasinya juga sama, tidak perlu lagi diulang penelitian semacam ini. Anda bisa melakukan replikasi, misalnya hanya variabelnya sama tapi subjek dan lokasinya berbeda. Kira-kira seperti itu. Kemudian ciri topik yang baik yang ketiga adalah memiliki kontribusi bagi keilmuan dan atau yang memiliki manfaat praktis. Nah, ini sudah sangat jelas ya. Penelitian apapun, secanggih apapun, tapi kalau tidak memberikan kontribusi bagi keilmuan juga tidak akan memberikan dampak apa-apa bagi peradaban manusia. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang keempat adalah aktual. Nah, topik penelitian yang aktual ini adalah yang sedang trending. Nah, jelas akan lebih baik daripada topik yang sudah usang atau sudah lama tidak diteliti. Atau juga terkadang ada penelitian itu yang membangkitkan penelitian yang lama sudah mati. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi penelitian yang aktual ini adalah yang terbaru kan, atau yang sedang aktual terjadi. Misalnya sekarang kita sedang berada pada suasana pandemi, itu akan lebih baik jika muncul topik-topik penelitian yang aktual terkait dengan pandemi, tentunya dari aspek psikologis yang diteliti. Kemudian ada beberapa pertimbangan lain dalam merumuskan suatu penelitian. Yang pertama adalah minat peneliti terhadap topik yang dipilih. Ya, ini adalah sangat mempengaruhi ya kelangsungan dan keberhasilan dari kegiatan penelitian. Kalau Anda tidak tertarik, bagaimana gitu ya Anda punya gairah ketika misalnya nanti ada kesulitan di tengah jalan. Kalau misalnya kita punya minat yang tinggi terhadap tema itu, maka kita akan tetap bisa survive gitu kan. Kita tetap bisa semangat terus mengerjakan penelitian itu dari awal hingga akhir. Tapi kalau minat kita itu separuh-separuh gitu ya, kemudian di tengah jalan ada masalah, kemudian ada kendala-kendala terhadap subjek, kemudian terhadap pembimbing misalnya gitu. Nah, itu akan sedikit banyak menyurutkan gitu kan ya minat Anda untuk menyelesaikan penelitian tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah ketersediaan sumber referensi. Nah, ini juga penting. Banyak peneliti yang terkendala terkait dengan referensi. Sedikitnya referensi ini juga akan menghambat penelitian. Jadi pertimbangkan juga jika memang referensi yang sudah Anda kumpulkan dari awal itu sudah banyak, maka Anda punya amunisi yang banyak. Maka dari itu di pertemuan pertama Bu Dewi sudah menugaskan Anda untuk mencari referensi sebanyak mungkin, entah itu jurnal ataupun dari literatur-literatur yang sudah ada sebelumnya. Karena minimnya literatur atau referensi itu bisa sangat menghambat lajunya penelitian. Kemudian yang ketiga adalah ketersediaan sumber daya yang mendukung. Nah, ini terkait dengan kemampuan Anda pribadi gitu ya. Namun dalam proyek kali ini Anda hanya mengandalkan sumber daya Anda sendiri. Kemudian yang keempat adalah kemampuan peneliti. Ini juga sama.
Kalau misalnya Anda punya hambatan-hambatan tertentu, ya Anda rumuskan penelitian yang tidak menyulitkan Anda di kemudian hari. Tidak jarang juga dosen pembimbing juga memberikan Anda suatu pertimbangan gitu ya, apakah Anda mampu menyelesaikan penelitian dengan topik seperti ini. Ini kaitannya dengan kemampuan dari peneliti itu sendiri. Nah, dari mana topik penelitian itu diperoleh gitu ya? Yang pertama tentu studi kepustakaan. Nah, ini ya, Anda juga sudah mengumpulkan beberapa jurnal, mungkin Anda juga sudah baca-baca. Ini adalah modal yang sangat penting dalam melakukan suatu penelitian. Artinya semakin banyak referensi yang Anda baca, maka akan semakin luas pandangan Anda terhadap topik tersebut. Sebagai contoh, misalnya Anda ingin melakukan studi tentang bullying, maka ada baiknya Anda membaca buku-buku terkait bullying yang ada di Indonesia. Kemudian kalau tidak puas literatur dari luar negeri, kemudian Anda juga bisa menelaah jurnal-jurnal dari 5 tahun terakhir yang ada di Google Scholar misalnya. Anda semua kaji penelitian-penelitian hasilnya seperti apa. Nah, itu akan menjadi referensi yang kuat bagi Anda untuk meneliti suatu penelitian. Dan dari itu juga Anda juga bisa memperoleh inspirasi terkait topik penelitian yang akan diteliti, sehingga Anda juga bisa merumuskan penelitian yang Anda inginkan. Nah, kemudian yang kedua adalah hasil pengamatan lapangan. Nah, selain membaca studi kepustakaan, membaca data-data yang pernah ada, membaca prevalensi suatu fenomena, hal kedua yang bisa Anda lakukan adalah mengamati fenomena tersebut di lapangan. Nah, ini juga bisa memberikan inspirasi bagi Anda untuk menentukan suatu topik penelitian. Kemudian yang ketiga adalah informasi dari masyarakat. Terkadang informasi dari media, kemudian hasil pengamatan itu tidak bisa memberikan informasi yang jelas. Nah, ada kalanya informasi-informasi itu bisa kita dapatkan dari orang-orang yang memang terkait dengan fenomena itu. Jadi kita harus langsung mewawancarai mereka, harus langsung mencari informasi dari sumber yang relevan, kemudian dari sumber yang terpercaya. Kemudian yang keempat adalah imajinasi kreatif dari peneliti. Nah, ini juga bisa menjadi pertimbangan ketika Anda membuat suatu topik penelitian. Imajinasi kreatif dari peneliti ini tentunya juga bisa Anda eksplorasi atau Anda elaborasi dari pengetahuan-pengetahuan Anda sebelumnya. Atau Anda juga melihat penelitian sebelumnya, kemudian dipadu-padankan dengan informasi yang ada di masyarakat ataupun hasil observasi Anda. Nah, ini semua menjadi rangkaian imajinasi kreatif dari peneliti. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan perbedaan antara science dengan common sense. Nah, hal ini penting karena seorang peneliti atau suatu penelitian itu adalah harus menghasilkan suatu penelitian yang objektif, gitu kan ya. Ada kalanya peneliti masih terpengaruh dengan bias, kemudian subjektivitas dari peneliti itu sendiri yang didasari oleh stereotip-stereotip tertentu yang mereka miliki sebelumnya. Nah, Kerlinger pada 1964, atau bisa Anda baca di bukunya sendiri ya, penelitian behavioristik, dia membedakan antara science dengan common sense. Yang pertama adalah biasanya, jadi common sense itu artinya secara harfiah itu adalah pikiran awam gitu ya, ataupun tidak didasarkan dengan data ataupun fakta, kira-kira seperti itu. Nah, sedangkan science ini adalah suatu disiplin keilmuan yang ketat yang melalui proses verifikasi data dan pengujian data. Nah, apa yang membedakan antara science dan common sense? Nah, yang pertama adalah biasanya pikiran awam itu menggunakan kata teori dan konsep dalam makna yang lebih longgar. Artinya, mereka memaknai teori dan konsep itu tidak strict, tidak kaku gitu ya. Seperti halnya
peneliti atau pakar, di mana pakar ini secara sistematik membangun struktur teorinya, menguji konsistensinya, kemudian mengujinya secara empirik. Jadi agaknya beda gitu ya kalau kita mengatakan suatu teori itu memang harus didasarkan dengan data, fakta, dan pengujian yang terkini. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah ilmuwan menguji secara sistematik dan empirik semua teori dan hipotesis mereka. Sedangkan pemikiran awam itu cenderung untuk memilih bukti empirik ya, yang memihak atau mendukung hipotesis mereka yang banyak didasari oleh stereotip dan bias. Nah, ini juga menjadi tidak relevan atau kurang bijak ketika seorang peneliti hanya mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang memang sesuai dengan hipotesis yang ingin dia bangun, dan menafikan ataupun membiarkan ataupun mengabaikan hasil penelitian yang mungkin bertolak belakang dengan hipotesis yang berusaha ia bangun. Nah, ini akan menghasilkan penelitian yang bias hasilnya nanti. Kemudian yang ketiga, hasil riset ilmiah para ilmuwan mengendalikan dalam riset ilmiah para ilmuwan itu mengendalikan secara sistematik semua variabel independen lain selain dari variabel yang pengaruhnya sedang diteliti. Sedangkan pemikiran awam amat jarang peduli sehingga bisa mencemari hasil penelitian yang dikerjakan. Jadi science itu sangat berhati-hati dalam mengontrol variabel independen. Jangan sampai variabel independen yang lain itu bisa merusak hasil penelitian yang dia teliti. Misalnya dia menguji 3 variabel independen apakah memang berpengaruh terhadap variabel dependen. Kemudian dia mengendalikan variabel-variabel lain supaya tidak masuk ke dalam variabel penelitiannya dia. Nah, itu adalah penelitian yang saintifik seperti itu. Namun ketika pikiran awam itu masuk dalam kerangka berpikir peneliti, maka mereka jarang gitu kan ya mengendalikan variabel-variabel independen secara ketat. Akhirnya bisa jadi itu mempengaruhi hasil penelitian yang dia teliti. Contoh gampangnya seperti ini, jika Anda masih bingung. Misalnya ada 3 bumbu rahasia yang bisa membuat masakan itu menjadi enak. Ya, jadi 3 bumbu rahasia ini adalah variabel independen, sedangkan masakan yang enak atau masakan, let's say masakan berkuah yang enak itu adalah variabel dependen, gitu kan ya. Jadi apakah kalau misalnya menggunakan pendekatan yang saintifik atau science, maka peneliti akan benar-benar mengontrol variabel-variabel lain yang sekiranya bisa mempengaruhi masakan berkuah yang enak selain ketiga resep ini tadi atau ketiga bumbu ini tadi. Ya, jadi memang dia bisa memastikan benar-benar bahwa 3 bumbu atau 3 resep rahasia ini memang membuat masakan menjadi enak. Sedangkan pemikiran awam, mereka tidak akan mengendalikan variabel-variabel lain yang mungkin bisa mempengaruhi masakan itu menjadi enak. Misalnya besar kecilnya api, keterampilan chefnya, air yang digunakan apa air mentah apa air galon, itu misalnya ya. Kemudian sayur-sayur yang digunakan apakah segar atau layu. Nah, itu tidak diperhatikan oleh pemikiran awam. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian yang keempat, para ilmuwan sangat memperhatikan hubungan yang terjadi di antara berbagai fenomena yang dihadapinya. Kemudian makna dari hubungan di antara fenomena yang teramati tersebut dipelajari secara sistematik. Sedangkan pemikiran awam tidak secermat itu dan mudah sekali menyimpulkan bahwa setiap hubungan adalah bersifat sebab akibat. Jadi peneliti yang benar-benar memperhatikan proses penelitian itu akan benar-benar secara cermat, gitu kan ya. Tidak langsung cepat-cepat menyimpulkan bahwa suatu hasil penelitian itu adalah merupakan sebab dan akibat. Kemudian yang kelima, ilmuwan akan menjelaskan fenomena yang tampak secara hati-hati dan berusaha menghindari penjelasan metafisik. Jadi penjelasan metafisik ini semacam proposisi yang tidak dapat diuji kebenarannya. Nah, seringkali
pikiran awam ini menggunakan cara-cara tersebut untuk menjelaskan hasil temuan penelitian. Jadi ya bisa disimpulkan bahwa hindari common sense dalam suatu penelitian. Jangan menerka-nerka, jangan menggunakan logik Anda secara serampangan, tapi gunakan data yang ada dan hasil penelitian sebelumnya dan teori yang sudah ada sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan berpikir deduktif dan induktif. Tentu Anda ini sudah sering mendengar. Nah, namun akan saya pertajam lagi. Jadi berpikir deduktif adalah proses pendekatan logika yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena atau teori dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan, dan ini sifatnya prediksi. Nah, berpikir deduktif ini erat kaitannya dengan penelitian kuantitatif. Ya, dengan kata lain, deduksi ini berarti penyimpulan mengenai adanya hubungan di antara fenomena-fenomena yang tadinya tidak tampak berdasarkan generalisasi yang sudah ada. Ya, jadi penelitian kuantitatif itu berangkat dari suatu fenomena atau positivistik, ya. Data-data yang didapat dari lapangan itu diamati, kemudian dicari kebenarannya, gitu kan ya. Data-data yang berciri sama itu dicari fenomenanya apakah berkaitan atau tidak, gitu ya. Nah, kemudian sebaliknya adalah berpikir induktif. Ini typo ya. Ini harusnya berpikir induktif adalah proses logika yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju suatu teori. Dengan kata lain, induksi atau induktif ini adalah proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang semula terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi. Memang perputarannya itu adalah suatu proses gitu ya, induktif itu ya, suatu proses pengamatan kemudian dirangkai sedemikian rupa untuk dibuat suatu teori. Harapannya seperti itu. Nah, ini kerap terjadi di penelitian kualitatif. Pada dasarnya penelitian kuantitatif dan kualitatif itu yang kuantitatif itu sifatnya membuktikan suatu teori, kemudian dan juga memiliki sifat generalisasi. Sedangkan penelitian kualitatif ini sifatnya adalah merangkai suatu fenomena untuk dijadikan suatu kesimpulan yang lebih umum, ya. Nah, mana yang lebih sulit gitu kan ya? Kira-kira kalau kuantitatif itu lebih sulit dalam merangkai suatu latar belakang, karena dimulai dari fenomena yang banyak terjadi gitu. Anda harus riset dulu fenomena-fenomena tersebut, kemudian Anda mengerucutkan pada suatu rumusan masalah. Sedangkan penelitian kualitatif ini rasanya lebih sulit dalam menguraikan data nantinya ketika sudah didapat. Kira-kira seperti itu gambaran secara umumnya. Nah, ini adalah teori mengorganisasi data. Jadi bila mana suatu jadi ini adalah proses bagaimana kita mengolah data gitu ya, mulai dari induksi tadi, dari berpikir yang mengamati atau mengobservasi sebuah fenomena, kemudian ini menghasilkan teori, sedangkan teori tersebut mendasari pola berpikir deduksi dan juga akan menghasilkan suatu data. Kemudian data ini juga akan menjadi dasar ketika seorang akan melakukan penelitian induktif. Nah, bila mana suatu pengetahuan umum yang sudah diakui kebenarannya mengatakan bahwa misalnya hewan yang tidak memiliki taring adalah pemakan tumbuh-tumbuhan,
Maka ketika pertama kali mengenal jenis hewan baru yang tidak memiliki taring, logika deduktif ya akan memprediksi hewan tersebut sebagai pemakan tumbuh-tumbuhan sampai data empirik membuktikan atau membantahnya. Itu ya. Itu adalah suatu contohnya. Nah, kemudian bila mana fakta umum telah menunjukkan kebenaran bahwa para siswa yang lebih cerdas memiliki prestasi belajar yang baik, misalnya, maka ketika pertama kali bertemu dengan seorang siswa yang berintelijensi tinggi, logika deduktif akan memprediksi bahwa siswa tersebut memiliki prestasi belajar yang baik sampai data empirik membuktikan sebaliknya. Nah, Anda juga bisa memproyeksi mereka-reka atau melihat ya fakta di lapangan kemarin ketika ada demonstrasi besar-besaran, bagaimana data orang yang terkontaminasi, orang yang terinfeksi COVID atau orang yang menjadi positif COVID, fakta yang beredar adalah ataupun fakta umum atau pengetahuan umum yang selama ini kita terima sampai detik ini gitu kan ya, bahwa ketika orang itu banyak berbaur ataupun tidak melakukan physical distancing atau social distancing, maka akibatnya sangat berpotensi terpapar virus COVID-19. Nah, ketika demo kemarin, saya yakin Anda juga melihat bahwa banyak orang yang tidak melakukan social atau physical distancing. Nah, kemudian saya mendapatkan data, mungkin Anda nanti bisa cross check juga di beberapa pemberitaan bahwa tidak ada peningkatan orang yang positif COVID setelah demo. Artinya, apakah memang dengan tidak menjaga physical distancing dan social distancing itu tidak berakibat kepada penularan COVID, gitu kan ya? Atau memang masyarakat Indonesia sudah pada kebal COVID atau sudah menuju herd immunity, gitu. Nah, ini perlu dikaji lebih lanjut, gitu kan ya. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan dari hanya dengan common sense itu tadi yang saya sebutkan. Nah, ini adalah perbedaan kalimat rumusan masalah pada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Untuk yang kualitatif yang akan Anda pelajari di semester depan, contoh perumusannya itu adalah cenderung bergerak dari pertanyaan yang lebih umum dan berujung pada pertanyaan lebih spesifik. Misalnya adalah bagaimana dinamika PWB maksud saya, atau psychological well-being pada korban trafficking, ya. Nah, ini adalah pertanyaan besarnya atau pertanyaan umumnya. Kemudian pertanyaan umum ini biasanya di breakdown di bagian bab 2 tentang pertanyaan penelitian, ya. Bisa di breakdown menjadi beberapa pertanyaan-pertanyaan ataupun sub question dari central question yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, sedangkan pada penelitian kuantitatif, perumusan masalah bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah rumusan masalah deskriptif, kemudian asosiatif, dan yang ketiga adalah komparatif. Nah, untuk rumusan masalah deskriptif ini biasanya pada penelitian yang hanya meneliti satu variabel saja. Contohnya, seberapa tinggi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di puskesmas, ya. Jadi variabelnya hanya kepuasan pelayanan, gitu ya. Kemudian untuk yang kedua, asosiatif ini yang sering dilakukan dalam penelitian S1, gitu ya. Yaitu asosiatif berarti hubungan, ya. Berarti contoh rumusan masalahnya adalah apakah terdapat hubungan, gitu ya, antara kepribadian dan agresif driving, misalnya kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah komparatif. Nah, ini biasanya terjadi ataupun digunakan pada penelitian eksperimen. Contohnya adalah apakah terdapat pengaruh metode belajar X, gitu ya, dengan prestasi belajar siswa. Nah, ini adalah perbedaan bagaimana merumuskan bagaimana menuliskan rumusan masalah pada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Baik, selesai. Selamat menelaah dan mencerna. Kemudian Anda juga bisa baca-baca dari slide yang sudah saya upload. Kemudian Anda bisa melakukan diskusi pada jam yang sudah ditentukan dan juga
Anda juga bisa mengerjakan mini quiz yang sudah saya buat dan akan dikerjakan pada waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.